Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bribka Suyono di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas yaitu supaya kita bisa segera bangkit dari anxiety disorder, psikosomatik maupun asam lambung. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat, baik jasmani maupun jiwani, dan dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezeki, disehatkan badan, panjangan umur, dan yang lebih utama segera lepas dari anxiety disorder. Oke, kali ini saya akan lebih memotivasi Anda, karena untuk apa solusinya Pak? Apa solusinya Pak? Banyak yang bertanya. Sebenarnya solusi-solusi itu sudah pernah saya bahas. Mau solusi sensasi apa ya, sebenarnya sudah saya bahas di video-video saya yang dulu. Dan sekarang saatnya saya lebih ingin memotivasi pada diri saya dan Anda agar kita itu lebih bersyukur, lebih menikmati proses ini, dan insya Allah nanti kebangkitan, kesembuhan itu akan datang seiring dengan usaha dan waktu. Begitu ya. Jadi nikmati saja prosesnya. Kalau misalkan saat ini kita tidak kuat berdiri, tapi setidaknya kita masih bisa berdiri dengan kedua kaki kita. Kalau saat ini kita jalan saja itu terasa ngambang, terasa sempoyongan, tapi setidaknya kita bisa berjalan dengan kedua kaki kita, tidak dengan kursi roda. Kalau saat ini kita selalu dada berdebar-debar dengan kencang, ketahuilah ada seseorang yang merindukan, yaitu jantungnya berdebar dengan kencang, karena saat ini mereka bermasalah dengan jantung, yaitu detak jantungnya lemah. Kalau saat ini kita berat untuk bernapas, tapi setidaknya kita masih bisa bernapas dengan oksigen yang diberikan oleh Tuhan secara gratis. Banyak di antara kita yang harus dengan bantuan tabung oksigen untuk mendapatkan oksigen itu. Betapa susahnya mereka. Kalau saat ini kita masih merasakan pusing, setidaknya kepala kita nggak ada apa-apa, otak kita sehat, dalam arti sehat secara jasmani. Bayangkan mereka semua yang sudah operasi karena ada gangguan di otak. Gimana? Kita saling mengingatkan supaya apa? Tumbuh rasa syukur di diri kita semua. Kalau misalkan kita selalu merasakan tenggorokan kita ganjal, bahkan panas, tapi setidaknya kita masih bisa menelan makanan dengan mudah. Bayangkan, banyak orang yang saat mau menelan makanan itu nggak bisa, langsung muntah. Kalau saat ini kita masih bisa diam di rumah, ya, bayangkan banyak di antara kita yang saat ini berdiam diri di rumah sakit, nggak bisa apa-apa. Cobalah kita tengok di rumah sakit, banyak jeritan, banyak tangisan, tetapi kita semua ini tidak begitu. Ya, itulah saya harus lebih bersyukur dengan membayangkan hal-hal tersebut. Kita semua harus belajar dari orang lain supaya diri kita itu bisa lebih baik dari hari yang kemarin. Saya tidak menggurui Anda, tapi saya ini hanya berbagi pengalaman saya, keterpurukan saya. Ketahuilah, apa yang kita dapat pada saat ini itu adalah benih yang kita tanam pada masa lalu, dan apa yang akan kita dapatkan nanti itu adalah benih yang kita tanam pada saat ini. Mari kita bersama-sama menanam benih-benih kebaikan mulai dari saat ini. Kalau kita susah untuk memberi, ketahuilah bahwa apa yang kita miliki ini adalah sebuah pemberian, gitu ya. Nah, sudah. Begini,
Untuk Anda yang masih menderita anxiety disorder, cobalah Anda kurangi ini atau bahkan Anda tinggalkan. Ya, apa itu, Pak? Tontonan kita itu ya saat ini menderita anxiety disorder, kecemasan berlebihan yang akhirnya menunjukkan gejala di badan. Terus tontonan kita itu misalnya gejala-gejala penyakit. Wah, mumet Anda, bingung Anda, pasti Anda kepo, menebak-nebak sendiri. Oh iya ya, gejalanya kok sama yang saya rasakan. Apa saya sakit seperti ini ya? Nah, kacau Anda, kacau. Terus selanjutnya tontonan Anda mungkin di Google atau di YouTube, tanda-tanda mimpi, tafsir mimpi. Ketahuilah bahwa saat ini ya, Anda itu termasuk saya, tapi saya sekarang udah enggak, yaitu mimpi buruk. Masih mimpi buruk, terus nontonnya tafsir mimpi. Kacau Anda, kacau. Terus tontonan Anda lagi misalkan mengenai mitos. Apabila bertemu dengan burung gagak, apabila mendengar burung kedasih, apabila ada cicak jatuh, Anda tonton, telusuri di YouTube. Wah, kacau Anda, kacau. Betul, itu saya alami langsung ya. Dulu waktu saya terpuruk alami anxiety disorder, saya sering browsing gejala-gejala penyakit ya, tafsir mimpi, binatang yang menjadi mitos, atau tanda-tanda kematian. Nah, apalagi Anda saat ini kan takut mati, nontonnya tanda-tanda kematian. Kacau lagi Anda, pikiran Anda kacau. Betul, saya nggak bohong. Terus jadi apa yang harus kita lakukan dengan tontonan kita, pendengaran kita? Nah, tontonlah film-film yang romantis, tapi jangan sinetron yang suami saya selingkuh, istri saya selingkuh, orang kedua, orang ketiga, berbagi suami, berbagi istri. Tontonan Anda itu mengingatkan pada luka-luka batin apabila pencetusnya adalah hal tersebut. Gitu. Jadi nontonlah yang romantis ya. Oh, yang membuat hasrat yang membuat kita itu wah, gitu. Tapi jangan disalahgunakan nonton ini ya. Terus nonton itu yang traveling ya, pendakian gunung, muncak, olahraga dan sebagainya untuk memacu semangat kita. Saya sekarang tontonan apa? Yaitu pendakian ya, traveling ya, jalan ke mana gitu. Biar apa? Memacu semangat saya. Wah, saya kayaknya pengen bisa jalan lama deh. Kayaknya saya pengen bisa kuat jalan yang jauh seperti dia deh. Wah, saya kok pengen naik gunung ya. Nah, akhirnya pikirin saya ke situ, dan secara otomatis ataupun tidak kita rasakan atau langsung tidak langsung, pikiran itu membawa semangat ke diri kita untuk bisa melakukan hal tersebut. Begitu ya. Jadi tontonan itu mempengaruhi. Nah, yang terutama juga adalah pertemanan atau interaksi. Kalau Anda misalkan ya, orangnya cemburuan, misalkan Anda bersahabat dengan orang yang sifatnya sama, cemburuan, wah, akan menjadi kompor. Misalkan Anda mengadukan, wah, suami saya ini loh gini. Terus teman Anda orangnya cemburuan ini, wah, itu pasti selingkuh, itu pasti, kompor, meleduk, dah terpuruk Anda. Terus misalkan Anda sering berteman atau berinteraksi dengan orang-orang yang toksik, yang sering gibah, kacau ya, itu. Jadi memang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya itu makanan jiwa kita. Kalau makanan jasmani kita
yaitu nasi, lauk pauk, minumnya air. Tapi makanan jiwa kita itu apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Nah, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat menjadi apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, begitu. Nah, itulah kebanyakan penderita anxiety disorder, kambuhnya itu kebanyakan itu dari pikiran, dari mengingat masa lalunya yang penuh dengan kepahitan, trauma-trauma, luka batin. Nah, makanya kita nggak usah nonton-nonton kayak begitu ya. Misalkan ya itu tadi, terus berita-berita kecelakaan nggak usah. Trauma nanti Anda, takutnya trauma Anda nanti teringat gitu. Ya itu tontonan Anda ya yang menyenangkan, atau Anda lebih baik kalau Muslim mendengarkan sholawat, mendengarkan murotal Al-Quran. Terus kalau yang non Muslim misalkan mendengarkan lagu-lagu rohani dan sebagainya itu ya. Jadi jangan nonton yang musik yang rock apa itu, karena saya yakin kebanyakan di sini kalau ada suara keras saja kaget, suara berisik aja udah mumet ya. Udah tontonan Anda yaitu murotal Al-Quran, sholawat dan sebagainya, atau mendengarkan ceramah-ceramah dari seorang ustadz. Itu lebih baik daripada kita nonton yang tidak ada manfaatnya buat pikiran kita gitu. Misalkan kemarin ada bertanya di kolom komentar, apakah mempengaruhi aktivitas seksual? Ya, anxiety disorder itu mempengaruhi aktivitas seksual. Udahlah ya, sementara kalau memang aktivitas seksual kita itu terganggu, ya udahlah, kita sambil berbenah, kita perbaiki sedikit demi sedikit. Memang itulah kenyataan yang harus kita terima. Saya juga begitu dulu ya, bahkan sampai 1 bulan itu nggak bisa apa-apa untuk maksudnya nggak bisa apa-apa itu nggak bisa berhubungan suami istri gitu. Itu ya, jadi ayo tetap semangat, yakinkan di diri kita bahwa kita akan mampu menghadapi ini semua. Kita itu bisa sebenarnya, cuma kita belum terbiasa. Orang bisa karena terbiasa. Oke, tetap semangat. Saya akan sempatkan membuat video yang menyemangati Anda dan menyemangati diri saya juga. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.